Pada masa kejayaannya, Islam banyak memunculkan penemuan-penemuan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun sayangnya hanya sedikit yang mengetahui tentang fakta-fakta sejarah ini. Oleh Michael Hamilton dari New Foundation of Peace disebutkan sebagai sejarah yang hilang. Akibatnya, peran besar ilmuwan-ilmuwan muslim itu seakan terlupakan atau terabaikan. Banyak penemuan-penemuan yang luar biasa ditemukan oleh para ilmuwan muslim pada ratusan tahun yang lalu. Di antara temuan mereka adalah di bidang kedokteran, matematika, fisika, kimia, filsafat, astrologi, dan karya-karyanya yang dituliskan dalam berbagai buku. Islam telah banyak menemukan penemuan-penemuan yang hebat dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam sejarah Islam sudah ditentukan bahwa jika seseorang menemukan alat ataupun apapun yang belum ditemukan oleh manusia, maka wajiblah baginya untuk menyebarkan hasil temuannya itu. Berikut beberapa tokoh muslim yang mampu mengubah dunia berdasarkan hasil temuannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Al-Zahrawi. Did someone call? My old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim Al-Zahrawi. Sekitar tahun 1000 Masehi, dokter terkenal Al-Zahrawi menerbitkan 1500 halaman ilustrasi ensiklopedia bedah yang digunakan di Eropa sebagai rujukan selama 500 tahun ke depan. Di antara banyak penemuannya, Zahrawi merupakan yang pertama menemukan penggunaan usus kucing sebagai benang operasi untuk menjahit luka. Sebelumnya, dia juga yang melakukan operasi sesar pertama dan menciptakan forceps atau gunting operasi. Selain itu, Zahrawi juga menyusun buku At-Tasrif Liman Ajiza an Ta'lif yang menjadi rujukan dokter hingga sekarang. Di dalamnya, Al-Zahrawi menuliskan hal-hal yang terkait dengan bedah, penyakit, dan temuan-temuannya berupa alat kedokteran. Abbas Ibnu Firnas. You know, you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Firnas. Stand by. I'm ready for takeoff. Selama ini kita mengenal Wright bersaudara sebagai penemu pesawat terbang sekaligus manusia pertama yang berhasil terbang. Padahal pada abad ke-9, Abbas ibnu Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap, mirip seperti kostum burung. Alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian yang rumit. Pada waktu percobaannya, ia berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian jatuh dan mematahkan tulang belakangnya. Ia kemudian menginspirasi ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Ia bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dua karyanya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat, Kitab Al-Shifa atau The Book of the Healing, dan The Canon of Medicine. Keduanya kini dipakai sebagai standar ilmu medis di seluruh dunia. Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar.
Kata Al-Jabar berasal dari judul risalah terkenal matematika pada abad 9 yang terkenal dengan kitabnya Kitab Al-Jabar wal Mugabala yang diterjemahkan secara kasar sebagai kitab penalaran dan penyeimbangan. Selain itu, ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khawarizmi juga dikenal ahli di berbagai bidang seperti astrologi dan astronomi. Ibnu Al-Haytham. Allow me to introduce Ibn Al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. Pada abad ke-10, ilmuwan muslim Ibnu Al-Haytham membuktikan bahwa manusia melihat benda dengan cahaya yang memantul darinya dan memasuki mata, menolak teori Euclid dan Ptolemy yang menyatakan bahwa cahaya dipancarkan dari mata itu sendiri. Fisikawan muslim yang hebat ini juga menemukan fenomena kamera obscura yang menjelaskan bagaimana mata melihat gambar dengan tegak karena hubungan antara saraf optik dan otak. Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Iran. Ia berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorik, dan nitrat yang berfungsi untuk menetralisir monster yang ia ciptakan, yaitu asam. Ia kemudian memproduksi alkali. Kitab Al-Kimya, Kitab Al-Sab'in, dan Kitab Ar-Rahmah merupakan karya Jabir yang sudah dibukukan. Para kimiawan barat menggunakan kitab tersebut sebagai panduan hingga sekarang. Ahmad Ibnu Tulun. Pusat medis pertama adalah Rumah Sakit Ahmad Ibnu Tulun yang bernama Al-Fustat yang didirikan pada tahun 872 di Kairo, Mesir. Tulun yang saat itu menjabat sebagai gubernur menyediakan layanan kesehatan yang gratis untuk semua orang yang membutuhkannya. Maka dari itulah muncul rumah sakit di dunia hingga sekarang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada masukan, silahkan komen di bawah. Semoga dapat menambah wawasan bagi sobat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.